زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ولا ينسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita sebagai seorang muslim dan juga Allah menjadikan kita ini sebagai orang yang beriman. Kita minta kepada Allah atau kita senantiasa memohon kepada Allah semoga Allah matikan kita dalam keadaan sebagai orang yang bertakwa. Begitupun dengan seluruh keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, anak keturunan kita, dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, silakan dibagikan admin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat An-Nisa ayat yang ke-74 ya. Ayat 74 sampai nanti insyaallah kita akan bahas sampai ayat yang ke-76. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin, seluruh pembahasan yang ada di dalam Al-Quran itu penting. Ya, seluruh ayat Al-Quran itu penting. Makanya penting juga bagi kita untuk mentadabburinya, mempelajarinya. Ya. Apa yang di dalam Al-Quran semuanya itu pasti pasti tentang penjelasan apa saja yang ada di dunia ini, begitu. Makanya kita itu sangat keliru kalau hanya comot ayat, misalnya kita ambil ayat apalah cuma tentang Ramadan fokusnya hanya di ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, hanya di situ. Jadi kalau datang lagi momen apa lagi, pokoknya hanya di ayat-ayat yang main hanya di ayat-ayat situ saja. Seakan-akan ayat yang lain ini tidak penting, ya, tidak relevan dengan kehidupan kita. Makanya kita harus karena memang Al-Quran ini penting bagi kita harus memang mentadabburi semuanya. Di ayat yang 74 ini kan bicara tentang masalah jihad. Ya, karena memang Al-Quran sebagai pedoman kita, maka kita juga harus untuk mempelajari ayat-ayat tentang jihad ini. Pasti ada pelajaran yang besar di sana. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yuqatil fi sabilillah." Fal yuqatil fi sabilillah. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Di sini Allah belum mewajibkan, walaupun memang jihad itu hukumnya wajib. Tapi kenapa Allah tidak wajibkan perang dalam ayat ini, baru hanya sebatas anjuran saja, dan penyebutannya kan fal yuqatil, maka hendaklah mereka itu berperang di jalan Allah fi sabilillah. Kenapa? Karena di awal perintah perang itu, di perang Badar maupun perang Uhud, perang di waktu itu atau perintah perang di waktu itu masih perintahnya sukarela. Makanya pakai huruf lam sukun di sini, fal yuqatil, maka hendaklah. Ya, amr kalau fal itu lam yang seperti ini itu amr untuk orang ketiga, mereka fal yuqatil. Jadi Allah sampaikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada para sahabat.
gitu. Biasakan fi'il amr itu kepada orang kedua, hendaklah kamu, ya, kamu begitu, atau kamu berdua, atau kalian bertiga, atau kalian banyak begitu ya. Kalau pakai lam yang seperti ini, pakai lam fal itu menunjukkan amr kepada orang ketiga gitu. Oke, kita kembali lagi. Jadi ini di masa perang Badar dan perang Uhud. Jadi di masa perang Badar dan perang Uhud itu kan perang itu masih sukarela, karena negara Islam itu baru terbentuk, belum lama. Negara Islam di waktu itu kan di Madinah, dia belum lama baru terbentuk. Sampai nanti di perang Tabuk itu, kalau mau lihat tentang perang itu boleh cek channel YouTube Celoteh Sejarah, itu bagus sekali. Orang kalau nonton itu tidak mau bosan, mau nonton tentang peperangan, jadi cari saja di YouTube Celoteh Sejarah. Itu ada semua perangnya Nabi itu. Bahkan ada perang setelah perangnya Nabi. Ada perang Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengambil Baitul Maqdis di channel itu. Kemudian Allah katakan alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Jadi hendaklah mereka itu berperang. Ini sukarela. Siapa saja, atau anjuran mereka untuk berperang. Ya, anjuran untuk mereka berperang. Kemudian yang kedua itu mereka mampu untuk berperang. Jadi mereka itu mampu berperang secara fisik. Jadi mereka itu tidak lemah, fisik mereka kuat, dan mereka memiliki peralatan perang. Sebagaimana pedang ya di masa itu. Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang menjual, yashruna itu artinya menjual. Orang-orang yang membeli, yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi Allah katakan dalam ayat ini, siapa yang patut berjuang di jalan Allah, yang fisabilillah itu adalah mereka yang menjual kehidupan dunia. Untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Artinya mereka lebih memilih kehidupan akhirat, dan mereka lebih yakin akan kehidupan akhirat itu dibanding dengan kehidupan mereka yang mereka jalani di saat itu. Jadi mereka sangat yakin dengan kehidupan akhirat. Kemudian disebutkan di sini alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang mau untuk terlibat dalam perang. Ini berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka itu cinta dunia. Kecintaan terhadap dunia menjadikan mereka itu tidak mau untuk ikut berperang. Ada penyakit yang disebutkan oleh Nabi, yang dimana itu disebutkan oleh Nabi di hadapan para sahabat. Ketika Nabi menyebutkan jumlah orang-orang beriman atau jumlah kaum muslimin itu lebih banyak daripada mereka yang hidup di masa Nabi. Jadi Nabi katakan di akhir zaman nanti Islam itu akan kalah, kurang lebihlah seperti itu, akan diperebutkan oleh orang-orang kafir. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apakah di waktu itu jumlah kaum muslimin hanya sedikit? Maka kemudian Nabi mengatakan jumlah kaum muslimin di waktu itu sangat banyak, tetapi mereka itu memiliki dua penyakit. Penyakit apa itu? Yang pertama adalah cinta dunia, dan yang kedua itu adalah takut mati. Jadi cinta dunia dan takut mati.
Sifatnya orang-orang munafik, mereka itu tidak mau terlibat dalam perang karena mereka itu cinta akan dunia. Yang mana ini berbeda dengan orang-orang beriman, para sahabat. Kenapa mereka sampai mau atau sampai taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam perintah perang, walaupun memang perintahnya baru sukarela, itu karena mereka memang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu melebihi dari cinta mereka kepada dunia. Kita kan kalau misalnya ada pilihan seperti itu, kita ada pilihan yang mau silakan mau berperang. Pasti kita ini rata-rata akan mengatakan ya sudah, siapa yang mau, saya tidak mau. Itu memang menunjukkan bahwa keimanan kita ini kalau diukur dengan keimanan para sahabat di masa itu sangat lemah sekali. Bahkan na'udzubillah bisa sama dengan imannya orang-orang munafik yang tidak mau terlibat dalam perang. Itu tawaran perangnya, itu tawaran perang yang mungkin tawarannya tawaran tinggi sekali. Kita mungkin ada tawaran, misalnya tawaran yang mudah lah, siapa yang mau ikut terlibat dalam dakwah, siapa yang mau mengajarkan Al-Quran, siapa yang mau membantu sesama, misalnya ada korban banjir, misalnya korban banjir atau korban apa saja, siapa yang mau ingin membantu, ini ajakannya sukarela. Kita karena mendengar itu, memahaminya ajakan itu sebagai ajakan sukarela, kita biasanya itu tidak mau. Biasanya tidak mau. Nah, ketidakmauan kita, walaupun itu ajakannya adalah ajakan sukarela, menunjukkan bahwa keimanan kita itu adalah keimanan yang lemah. Karena kita apa? Kita tidak fokus dengan balasan yang Allah beri. Kita tidak fokus dengan balasan yang Allah beri, dan ataupun kita tidak yakin dengan balasan yang akan Allah beri. Kan di pikiran kita itu misalnya membantu orang lain, mungkin ada musibah begitu, karena ajakannya sukarela, di pikirannya kita kan mau lala ini mau bekerja, masih ada yang banyak saya mau bikin, kan pikirannya seperti itu di kita. Tapi pikirannya orang-orang beriman ketika datang ajakan sukarela seperti itu bukan sebagaimana pikirannya kita, yang kita pikir tentang mau capek ini, mau lelah ini. Tidak. Di orang-orang beriman itu sebagai satu kesempatan untuk mendapatkan balasan dari Allah atau pahala dari Allah. Begitu cara berpikirnya. Itu ya. Jadi saya tegaskan lagi. Orang beriman dengan orang munafik ketika ada ajakan untuk berperang, begini pikirannya. Kalau orang beriman fokusnya pada janji yang Allah beri kepada mereka apabila mereka terlibat dalam perang. Adapun orang-orang munafik, mereka itu mereka hanya fokus pada diri mereka. Mereka fokus pada diri mereka, jangan sampai mereka rugi terhadap ajakan itu. Jadi fokus. Kan mereka pikir, kalau orang mau ikut perang, orang bisa mati. Nah, kalau orang mau ikut perang, orang bisa terluka. Orang mau ikut perang, orang tinggalkan orang istri dan anak dan seterusnya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau mau tarik patoran kehidupan dengan mungkin tidak pada situasi perang besar, anggaplah sebagaimana tadi korban banjir, ajakan dakwah untuk kasih belajar mengaji, ajakan dakwah secara umum. Kalau masih ada pertimbangan pribadi, ya menunjukkan itu memang orang punya iman itu masih iman yang lemah. Kecuali ada pertimbangan yang kuat ya, mungkin kalau mengurus suami atau hal-hal yang lain. Kemudian Allah katakan, wa may yuqatil fi sabilillahi fa yuqtal aw yaghlib. Dan siapa yang berperang di jalan Allah dan gugur atau memperoleh kemenangan, niscaya fasawfa nu'tihi ajran 'azimah. Niscaya kala kami menganugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Artinya apa?
orang-orang yang berperang di jalan Allah, mau dia kalah ataupun akan mendapat balasan yang besar dari Allah. Pokoknya mau kalah ataupun menang. Ya, kalau misalnya menang, dapat harta ghanimah. Plusnya apa? Plusnya dapat pahala. Jadi jangan dianggap ketika menang dalam peperangan tidak dapat pahala karena hanya sudah dapat harta ghanimah, harta rampasan. Tidak, dapat dua-duanya. Dapat harta rampasan, yang kedua dapat harta rampasan, yang kedua dapat pahala. Kalau misalnya kalah itu artinya mati, ya kan, mati kayak sebagaimana Hamas ataupun para mujahidin yang ada di Palestina, itu mereka mati, itu mereka tidak kalah sebenarnya, mereka tetap mendapatkan balasan dari Allah, dan balasan yang mereka dapatkan itu adalah mati syahid. Apa keutamaan dari mati syahid? Keutamaan dari mati syahid itu mereka tidak lagi hidup di bawah kubur. Jadi mereka tidak lagi hidup di bawah kubur sebagaimana para nabi. Para nabi itu tidak hidup di bawah kubur. Kalau orang yang mati dalam keadaan di luar dari perang itu tetap akan menjalani kehidupan di bawah kubur. Makanya sampai ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Nauzubillah, semoga Allah melindungi orang dari siksa kubur. Ya, jadi tetap ada nikmat kubur dan siksa kubur. Itu orang yang mati selain dari para nabi ataupun para syuhada. Kalau para syuhada, ketika mereka mati itu mereka langsung ke surga. Jadi langsung mereka itu dimasukkan ke surga. Cuman mereka akan terhalang dengan satu, adalah hutang. Mereka itu terhalang dengan hutang. Jadi kalau mereka itu ada hutang yang belum dibayarkan dan tidak ada niat untuk membayar, maka mereka harus menyelesaikan dulu itu. Caranya apa? Caranya pihak keluarga yang membayarkan kepada mereka yang dulu pinjam akan itu uang. Begitu. Makanya hutang itu bukan perkara hal yang biasa di akhirat nanti. Itu perkara yang besar sampai menghalangi orang-orang yang mati syahid masuk ke dalam surga. Jadi itu beda. Itu beda orang yang mati syahid dengan orang yang tidak mati syahid. Kalau orang mati syahid mereka langsung masuk ke dalam surga. Yang penting tidak memiliki hutang. Makanya pernah ada di surat di surat Ali Imran itu kisah tentang Hamzah yang mati terbunuh syahid di medan Uhud. Itu kan para sahabat menangis. Tapi kemudian Allah memberikan kabar kepada para sahabat melalui nabinya bahwa mereka yang mati syahid itu mereka sedang bergembira di surga. Jadi mereka sudah langsung di surga. Itu kenapa kita ini harus dikasihani. Jadi kan mungkin kita kasihan dengan para penduduk yang ada di Palestina ataupun di Gaza. Kita kan kasihan dengan mereka. Tapi sebenarnya yang harus dikasihani ini kita. Kenapa? Karena apa? Karena terlihat bahwa keimanan kita ini sangat lemah dibanding dengan mereka. Pun kalau mereka mati, mereka itu mendapatkan kemuliaan dengan mati syahid dibanding dengan kita yang belum ada jaminan apa-apa. Mereka itu kalau mati dengan kondisi yang sampai hari ini mereka alami, itu mereka insya Allah mati dalam posisi sebagai orang-orang yang mati syahid. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian berikut ayat yang ke-75. Allah katakan, "Wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillah." Allah katakan, dan apakah yang menghalangi mereka
dengan tidak mau berperang di jalan Allah? Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah? Ini pertanyaan Allah kepada para sahabat. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak butuh jawaban begitu. Ya, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak butuh jawaban, yang punya tujuan untuk menyadarkan apa sebab kalian itu tidak mau ikut berperang. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani. Sedangkan di sana itu ada lelaki lemah yang tertindas, ada perempuan-perempuan yang ditindas, ada anak-anak yang dibunuh. Apa yang menghalangi kalian itu tidak mau ikut berperang? Pertanyaan seperti itu. Jadi ini pertanyaan retoris, tidak butuh jawaban, hanya untuk menyadarkan. Menyadarkan siapa? Orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak mau ikut berperang. Padahal di sana wal mustad'afina, ada lelaki atau ada para lelaki yang ditawan, yang dibunuh, minar rijali, dari minar rijali, wan nisa'i, dan ada para wanita yang dicabuli, diperkosa di sana, ditawan dan seterusnya, wal wildan, dan anak-anak juga yang dibunuh. Ini kan kalau kita lihat kayak di Palestina ya, kayak terjadi, ayat ini kayak terjadi di kehidupan kita. Dan ayat ini sebenarnya Allah ingin bicara kepada kita, apa yang menghalangi kita ini tidak mau ikut berperang. Ustaz, jaraknya jauh. Oke, jaraknya jauh, seminimalnya kita ini dalam setiap harinya ada tidak doa kita berikan kepada mereka? Ada tidak? Kalau tidak ada doa kita kepada mereka, berarti memang pun kalau misalnya ada peluang untuk berperang, memang kita orang tidak mau pergi. Karena sekalipun hanya doa, orang tidak mau beri kepada dua orang. Apalagi yang masih menggunakan produk-produk boikot, makan-makan di tempat yang boikot. Ya, na'udzubillah. Seakan-akan tidak menunjukkan adanya keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ayat ini sebenarnya kalau ditarik, kalau ditahu dilihat dari asbabul nuzulnya, ayat ini ayat di masa Nabi, di waktu Nabi kan sudah di Madinah. Jadi ada peristiwa hijrah itu. Ada beberapa kaum muslimin itu yang tidak berhijrah. Yang tidak berhijrah itu ada dua golongan. Satu golongan yang memang tidak mau berhijrah. Nah, nanti ada ayat yang akan menyinggung mereka di ayat-ayat berikut. Tapi ada juga golongan kedua, yang dimana golongan kedua itu yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu mereka para lelaki yang sudah sangat tua, sudah sepuh, dan mereka tidak mampu untuk berhijrah. Yang pertama karena memang kondisi fisik mereka, yang kedua perbekalan juga tidak ada, makanya tidak mampu mereka untuk pergi ke Madinah. Begitupun dengan para wanita. Nah, para wanita kemudian juga anak-anak, mereka tidak mampu ke Madinah. Fisik mereka lemah, dan yang kedua itu tidak punya perbekalan. Jadi jangan dilihat kayak orang punya jalan sekarang. Kalau jalan sekarang kan boleh mau singgah di masjid-masjid, ada Alfamartnya boleh mau singgah kan, baru aspal, tidak mau saki-saki kaki, pakai sandal. Kalau dulu itu tidak ada Alfamartnya, tidak ada lampu penerang di jalan. Baru kalau mau berjalan itu, dulu jalan itu pakai arah maps-nya itu pakai bintang. Makanya di Al-Quran itu sampai ada surat An-Najm. An-Najm itu bintang. Ada lagi surat Al-Buruj. Al-Buruj itu bintang. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud, yani wa syahidin wa mashhud, dan seterusnya. Jadi sampai di dalam Al-Quran itu, terang bahas sedikit tentang masalah bintang ya. Di dalam Al-Quran itu banyak dibahas tentang bintang. Akan sampai disebut beberapa surat itu dengan surat bintang, Al-Buruj, An-Najm tadi. Kenapa? Karena bintang itu benda yang sangat, atau sesuatu yang sangat berharga sekali bagi orang-orang Arab di masa itu. Sangat berharga sekali, sangat penting sekali. Kenapa? Yang pertama, bintang itu sebagai penunjuk arah. Jadi kalau orang berjalan, kan ini kan padang pasir, mau
kanan pasir, mau lihat kiri pasir, mau lihat depan pasir, ke belakang pasir. Ya kayak lautan begitu. Orang misalnya kayak di tengah laut, naik kapal, ya orang misalnya kalau di tengah laut, naik kapal kan mau lihat kanan laut, air, kiri laut, air, depan laut, ke belakang laut juga. Makanya kan nahkoda itu mau di laut itu kan, orang mau lihat ini maps-nya apa, maps dengan memperhatikan bintang gitu. Di masa dulu juga begitu. Jadi orang mau lihat bintang sebagai penunjuk arah. Makanya penting sekali bintang di masa itu. Kemudian yang kedua, bintang dulu itu kayak sosmed hari ini, kayak apa ya? Kayak TikTok hari ini, kayak Instagram hari ini, kayak TV hari ini, kayak apa lagi XX1 hari ini. Itu bintang dulu itu begitu dia berfungsi. Jadi orang biasa misalnya duduk di luar, baru orang bakar-bakar kambing, baru setelah itu orang duduk, baru menikmati bintang. Karena dulu kan tidak ada TV, tidak ada sosmed, ya, jadi orang menikmati itu. Nah, jadi ketika bintang itu jadi dua fungsi yang saya sebutkan tadi, Allah itu bakal masuk Quran di ayat surat Al-Buruj dengan An-Najm itu. Allah itu kasih masuk Quran begini. Tadi kan fungsi bintang itu sebagai penunjuk arah. Kemudian yang kedua, fungsi bintang itu kan sebagai hiburan kan? Nah, Allah kasih masuk kemudian Quran. Allah sampaikan di dalam surat Al-Buruj dengan surat An-Najm itu, kalau bintang itu penunjuk arah kalian di perjalanan dunia, maka Al-Quran itu merupakan penunjuk jalan kehidupan kalian. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Dan fungsi sebagaimana bintang tadi, bintang dianggap sebagai hiburan, maka Allah kemudian kasih muncul lagi di dalam surat Al-Buruj dengan An-Najm itu. Quran itu memiliki fungsi yang kedua. Fungsinya apa? Sebagai hiburan. Sekarang kan orang hiburan itu kan bawa musik, video-video reels. Allah kemudian mengalihkan itu. Kalau mau cari hiburan, ini Al-Quran. Ada kisah-kisahnya, ada hukum-hukumnya, ada pelajarannya. Begitu. Itu terkait dengan masalah bintang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang dikaitkan dengan Quran. Oke, lanjut. Kemudian, jadi tadi kita kembali di masa dulu itu, ketika mereka ada beberapa golongan tadi yang mereka tidak mampu untuk berhijrah. Mereka tidak mampu berhijrah dikarenakan kondisi mereka yang lemah dan tidak punya perbekalan. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang kuat keimanan mereka. Mereka itu senantiasa meminta kepada Allah, dan Allah sampaikan ini, alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Ya. Mereka yang lemah ini, yang tidak mampu berhijrah ini, mereka itu senantiasa berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya ini zalim. Jadi yang penduduknya itu zalim. Coba lihat. Ayat ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita, bahwa Allah itu mendengar doa kita selama ini. Cuma kadang kita orang itu jaga lalai, jaga kurang iman, seakan-akan Allah itu tidak jaga mendengar orang berdoa. Jadi sampai Allah sendiri yang menyampaikan kepada Nabi apa yang mereka minta, apa yang mereka doakan selama ini. Allah sampaikan kepada Nabi, mereka itu senantiasa berdoa, wahai Tuhan kami, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalim
ahluha, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya itu zalim. Allah sampai mengatakan doa mereka kepada Nabi. Makanya jangan pernah menganggap Allah itu tidak mendengar orang berdoa. Sebagaimana Allah mendengar doanya Nabi Yunus di perut ikan paus ketika dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Padahal dia di dalam perut ikan paus. Di dalam perut lagi, artinya gelap. Baru ikan paus ini dia tidak bermain di atas air. Bukan kayak ikan batu yang bermain di karang. Dia bermainnya di bawah ikan paus itu. Mana dia di lautan lepas lagi, bukan sepinggiran-pinggiran laut saja. Baru juga dia bermain lautan itu kan gelap, kalau malam tidak ada bintang, dia gelap sekali. Tapi Allah sampaikan ke Nabi di dalam surat Yunus ayat ke-80-an itu, apa yang dia minta kepada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka, bagaimana doanya? Saya lupa ya. Rabbana atina min ladunka dzurriatan. Bukan. Rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya Ashabul Kahfi itu. Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi loh. Bayangkan orang punya jarak itu, kehidupan para Ashabul Kahfi itu bukan beda 1-2 tahun dengan Nabi, tapi ratusan tahun. Jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 600 tahun. Itu kata para ulama sirah itu. Mana belum dengan orang Ashabul Kahfi, jauh sekali, lama sekali. Apa menjadi pelajaran bagi orang? Selama-lamanya doa yang orang minta, itu Allah masih ingat, sekalipun orang sudah gak dapat lupa apa yang pernah orang minta kamari, tapi Allah masih ingat kamari itu. Baru Allah sampaikan kepada Nabi apa yang orang minta. Jadi Allah itu maha tahu, dan Allah itu tidak pelupa dengan apa yang orang minta. Jadi jangan anggap Allah itu sebagaimana kalau misalnya ada yang orang mau minta akan tolong, minta tolong begini ya, suka sana mana, dapat lupa. Masih ya hari ini tugas udah lupa Ustaz, besok bukan begitu. Allah lain, Allah itu karena Allah itu maha tahu, jadi Allah itu maha mengingat. Jadi kalau misalnya orang minta hari ini, Allah itu akan mencatat terus, Allah itu tahu terus. Cuman kenapa Allah tidak langsung mengabulkan orang berdoa? Karena Allah itu lebih tahu dengan orang punya keadaan. Kan doa itu balasannya 4. Yang pertama dibalas, segera dibalas. Yang kedua dibalas di waktu yang tepat. Yang ketiga dibalas dengan sesuatu yang lebih baik untuk orang. Yang keempat dibalas nanti di akhirat dengan pahala yang besar. Makanya tidak ada ruginya orang-orang yang berdoa. Jadi tidak ada ruginya orang-orang yang berdoa. Perbanyak meminta doa. Cuman yang tidak boleh itu merinci doa. Jadi jangan merinci doa. Perbanyak berdoa saja. Merinci doa itu bagaimana? Saya kan pernah menjelaskan toh. Ya, kalau misalnya minta rumah, ya Allah berikan saya rumah. Itu sudah cukup. Tidak usah rinci. Yang DP pintu di muka ada 2, pintu belakang itu juga 2, DP dapur sebelah kanan. Baru DP teras agak kamu sedikit. Taruh ke sana kolam sedikit, ya Allah sebelah kanan. DP taman di sebelah kiri. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh orang merinci doa. Kemudian yang berikut. Jadi mereka ini minta kepada Allah, lalu kemudian Allah katakan kepada Nabi untuk nanti disampaikan kepada para sahabat, apa yang menghalangi kalian tidak mau ikut berperang, sedangkan di sana itu ada mereka yang tertindas, mereka dilecehkan dan seterusnya. Mereka dipukul, ditawan, bahkan sampai dibunuh. Apa yang menghalangi kalian? Dan mereka itu senantiasa meminta kepada Allah. Waj'al lana min ladunka waliyya. Dan kata Allah, mereka itu senantiasa meminta kepada Allah untuk
diutus kepada mereka itu seorang pemimpin, waj'al lana min ladunka nasira, pemimpin yang mampu untuk menolong mereka. Jadi mereka itu meminta kepada Allah supaya diutus seseorang yang nanti akan bisa membebaskan mereka. Seperti itu. Ya kalau orang lihat dengan kehidupannya orang di hari ini, melihat kasus ada yang bertanya ini langsung ini langsung di WA, kalau tidak boleh merinci doa, terus kalau merinci doa minta jodoh yang soleh, yang baik akhlaknya, yang baik sifatnya dan lain-lain, itu bagaimana Ustaz? Boleh, masalah. Ya kalau misalnya minta doa jodoh yang soleh, yang baik akhlaknya, yang baik sifatnya, boleh, tidak masalah itu. Yang tidak boleh itu kalau misalnya berdoa, ya Allah minta jodoh yang rambut panjang, yang tingginya 170 atau 160, yang kulitnya putih, ya kulit opa-opa Korea lah misalnya begitu. Itu tidak boleh. Oke, lanjut. Ayat 76. Ayat 76. Oke. Oh ya, ayat 76. Jadi kalau orang lihat ayat ini, ya sangat miris sekali dengan negara-negara yang mampu untuk menolong saudara-saudara yang ada di Gaza, tapi mereka tidak mau menolong, menunjukkan bahwa keimanan mereka dan keimanan kita ini lemah. Padahal kita dan mereka punya kemampuan. Kita punya kemampuan untuk boikot. Tapi orang tidak mau boikot. Masih pigi-pigi di tempat makan telaga itu yang baru dia bikin, atau yang ada di jalan Andalas jalan HB Yasin sana. Ketika diingatkan, ini kan cuma makanan, subhanallah. Makanan saja begitu, apalagi kalau sudah bicara nyawa. Soal masalah makan, urusan perut, tidak mau batahan, tidak mau untuk berjihad. Apalagi kalau Allah sudah perintahkan untuk mau jihad dengan darah, pasti lebih tidak mau. Ya, masalah makanan saya sudah terlalu banyak alasan. Kan begini. Oke, 76. Allah katakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, yang berperang di jalan Allah. Orang yang beriman yang berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dan orang-orang kufur berperang di jalan taghut. Oh, ini beda niat. Kalau orang beriman itu mereka berperang karena Allah. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka berperang atas nama taghut. Ini beda niat ini. Ya tentu kalau orang-orang beriman, kalau mati mereka langsung masuk ke dalam surga. Kalau menang mereka dapat harta rampasan dengan pahala. Tapi kan jadi pertanyaan, kenapa sampai orang-orang kafir itu rela juga mati? Kan? Rela mati. Sedangkan janji surga itu tidak ada dalam konsep mereka. Ya, jadi tidak ada konsep surga dalam pemahaman mereka. Kenapa sampai orang-orang kafir itu rela mati? Yang pertama, mereka itu rela mati karena motivasinya adalah motivasi nama. Disebut sebagai seorang pejuang. Jadi dorang itu lebih ke fokus ke dirinya dorang. Kalau orang-orang beriman itu kan fokusnya ke Allah, bukan ke pribadinya dorang. Itu bedanya di situ. Kalau orang-orang kafir itu ketika berperang fokus di nama. Mau jadi pahlawan, dikatakan sebagai seorang pejuang. Atau juga yang kedua, karena mungkin perempuan. Jadi mungkin ada perempuan yang bilang begini, kalau kamu mau berperang, kamu akan menikah dengan saya. Misalnya ada perempuan yang bilang begitu. Atau motivasinya karena harta.
Jadi mereka itu dikumpulkan, siapa yang mau ikut berperang, maka akan diberikan harta senilai misalnya 50 gram emas misalnya dibilang. Akhirnya kan orang juga mau karena motivasinya harta kan. Seperti itu. Sebentar ya. Putus tadi ya, soalnya ada yang telepon. Ya, kemudian yang kedua, jadi bukan yang kedua ya. Jadi ini perbedaan motivasi perangnya orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu sampai rela mati mereka dalam perang, maka kenapa orang-orang beriman itu tidak mau mereka itu ikut dalam perang, sedangkan mereka itu niatnya adalah niat yang benar karena Allah. Apa yang menghalangi mereka? Kemudian Allah katakan faqatilu awliya asyaiton. Oleh karena itu kata Allah, perangilah para pengikut-pengikut syaitan itu. Ini juga menjadi pelajaran bagi orang. Makanya para pahlawan kemerdekaan Indonesia itu mereka dibalas berdasarkan dengan niatnya dorang. Ya, tidak semua para pahlawan itu mereka mendapatkan surga, tergantung dari niatnya dorang. Kalau dorang niat itu berperang di waktu kemerdekaan Indonesia itu karena Allah dan juga membela hak-haknya manusia atas nama Islam karena dia dilahirkan sebagai seorang Muslim, lalu kemudian dia melakukan itu karena perintah agama, maka dia bisa dianggap sebagai orang yang mati syahid. Tapi kalau ada yang berperang hanya karena ingin disebut sebagai pahlawan atau hal-hal yang lain, maka mereka itu juga tentu merugi. Sama juga dengan para pahlawan itu yang mati dalam keadaan ini di luar dari Islam, mereka juga merugi sampai hari ini dan sampai kapanpun, karena mereka itu mati dalam keadaan kufur atau kafir. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, dan sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi orang-orang kafir itu merancang strategi perang dan mereka itu dipandu oleh syaitan, dipimpin oleh syaitan, diberikan was-was oleh syaitan dengan ide-ide. Tapi kemudian Allah katakan idenya atau rancangan mereka itu lemah dibanding dengan rancangan dan ide yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Makanya dalam setiap perang di masa Nabi itu orang-orang kafir kalah terus walaupun jumlah mereka itu lebih sedikit. Jadi setiap perang itu jumlah orang-orang beriman itu selalu dibawa. Pokoknya 1:3, 1:5. Perang Badar itu kan 1:3. Jumlah pasukan muslimin 313. Orang-orang musyrikin itu 1000. Di perang Uhud itu 700 orang beriman itu ya, 700. Sedangkan orang-orang musyrikin itu 3000. Di perang Romawi ini, kalau perang Romawi banyak sekali riwayatnya ya, dan perbedaan jumlah pasukannya. Ada yang menyebutkan pasukan orang beriman itu 20.000 sampai 40.000 orang beriman. Sedangkan orang-orang Romawi di masa itu mereka 200.000. Nah, kalau di dalam Al-Quran perang itu perang Jalut sama Tolut di dalam surat Al-Baqarah itu pasukannya juga lebih sedikit. Pokoknya pasukan Tolut yang bersama dengan Nabi Daud itu lebih sedikit dibanding
Jalut itu jumlah pasukannya banyak. Ya, maaf ya, batuk-batuk sedikit. Jadi lanjut. Jadi jumlah pasukan orang-orang musyrikin itu atau para musuh Allah itu biasanya lebih banyak. Dan itu kalau orang lihat di hari ini juga, yang ada di Palestina itu kan para mujahidin itu kan jumlahnya sedikit dibanding musuh-musuh Allah itu. Itu yang ada di Israel, kemudian juga didukung oleh Amerika. Jumlah mereka lebih banyak dan fasilitas perang mereka itu lebih canggih dibanding para mujahidin. Tapi di lapangan nanti atau di lapangan orang bisa lihat ternyata mujahidin itu lebih kuat. Lebih kuat, sedangkan Israel itu kebanyakan dari orang itu hanya membunuh rakyat sipil. Gitu. Semoga ini yang kalau penyebutan Israel Hamas begini biasa mau di banned, dia mau kasih off oleh YouTube karena pernah tadabur itu ada sebut tentang penyuka sesama jenis mau upload ke YouTube. Ini insya Allah bisa ini seperti itu. Pokoknya yakin saja sebagaimana yang dulu kemari, orang yakin para mujahidin yang ada di Palestina itu pasti menang. Karena itu yang Allah janjikan kepada setiap orang-orang beriman. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ini warahmatullahi di wabarakatuh. ayat terakhir yang menyebutkan itu ada orang-orang yang kufur berperan di jalan togut. Yang dimaksud togut itu apa ya Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan katsir Ustaz. Iya, togut itu artinya syaitan. Togut itu artinya syaitan. Bisa juga togut itu apa yang ditaati selain dari Allah, apa yang disembah selain dari Allah. Jadi togut itu seperti itu. Makanya harta bisa jadi togut karena disembah selain dari Allah. Jadi kalau misalnya ada orang, saya bukan harta sih, lebih kepada orangnya bukan ke hartanya sih. Misalnya ada orang bilang begini, dia nih si A, saya punya uang ini kamu saya beri, tapi syaratnya kamu harus ikut berperang melawan orang-orang beriman. Nah, jadi bukan ke harta, kepada orang itu yang menawarkan harta. Jadi togut itu penyembahan kepada selain Allah atau ketaatan kepada selain Allah. Begitu. Itu namanya togut. Atau apa saja yang disembah selain dari Allah dan yang disembah itu rela. Ya, disembah bisa juga digaris miring ditaati. Tapi Nabi Isa itu dia bukan togut. Nabi Isa itu bukan togut walaupun Nabi Isa itu disembah. Karena Nabi Isa itu tidak rela untuk disembah. Yang disebut togut itu kayak iblis. Terus kayak tadi orang yang memiliki harta yang memerintahkan untuk melanggar perintah Allah juga dia togut. Ya, kayak Fir'aun itu juga dia togut karena dia mengaku sebagai Tuhan. Dan rela, dan dia suka kalau disembah seperti itu atau ditaati. Ada lagi, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ustadz, saya mau tanya, kan yang sekarang kalau kita lihat perang dan jihad itu kayaknya yang paling nyatakan sekarang yang lagi terjadi di Palestina gitu ya. Dan kita, maksud saya gini, yang bisa saya lakukan doa, mungkin donasi kecil-kecilan, terus kedua boykot. Nah, saya mau bertanya, ada 2 teman
jadi sikapnya berbeda gini. Jadi masalah boykot. Kayak misalnya kan KFC contohnya ya. Ada satu teman yang tidak setuju karena masalah kasihan kan para pekerja kan akhirnya setelah tutup kan akan pengangguran kan begitu. Tapi ada satu teman yang saya lihat dari tampilannya mengerti agama gitu, terus mengamalkan agama, dari postingan-postingannya semua itu masalah-masalah apa ya, mengajak kepada kebaikan gitu. Nah, teman ini satu ini berdagang, cuman produk-produk dagangnya itu saya lihat, kalau kita lihat yang gampangnya kan di Indonesia itu Unilever, jadi kayak apa Rinso dan pokoknya produk-produk Unilever. Nah kan Unilever ini kalau kita suka lihat informasi kan dia salah satu produk-produk yang diboikot, bukan cuman yang Islam tapi non-Muslim pun kan gencar sekali memboikot itu karena kemanusiaan kan. Nah tapi teman satu ini saya lihat tidak masalah gitu loh Ustadz. Dia selalu tampilkan produk-produknya itu yang Unilever tadi di samping juga mengajak pada kebaikan. Jadi saya kadang-kadang berpikir bagaimana cara saya berbicara ya dengan dia gitu. Maksudnya kenapa masih suka dengan produk-produk yang nyata gitu bahwa itu diboikot gitu. Bagaimana sebaiknya bersikap gitu terhadap masalah itu, Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Iya, iya terima kasih Ibu. Pertama begini, soal boikot itu memang kita harus boikot. Tapi ketika ada beberapa produk atau produk yang memang tidak boleh kita boikot karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan maka tidak mengapa. Tapi tidak boleh kita itu membelinya secara berlebihan. Mungkin ada produk yang memang kita sangat butuhkan dan itu produk adalah produk boikot. Maka boleh kita memanfaatkan itu. Tapi tidak dibeli dengan jumlah yang banyak. Hanya satu saja atau dua saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang masalah boikot itu tentang masalah kecintaan atau kepedulian. Seberapa besar kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di sana, maka sebesar itu pula semangat kita dalam hal masalah boikot. Semakin kita tidak begitu peduli dengan mereka, maka semakin lemah juga tentang masalah boikot ini. Seperti itu. Jadi kalaupun memang ada orang yang tidak mau boikot, dibiarkan saja, karena nanti karena itu menunjukkan memang kelemahan akan kepedulian dia terhadap saudara-saudara yang ada di sana, yang ada di Palestina. Seperti itu. Itu kan yang di sana itu sudah memang taruhan nyawa. Mereka bahkan ada yang dicabuli, diperkosa. Saudara-saudara kita yang muslimah di sana. Begitu dia. Jadi begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan para ilmuwan non-muslim di mana kontribusi dorang dalam dunia sains teknologi sekarang ini berdampak sekali? Apa dorang dapat pahala jariah atas bagaimana Ustaz? Tidak dapat pahala jariah dorang. Pokoknya setiap mereka yang tidak bersyahadat, artinya yang tidak beragama Islam, dan mereka mati dengan akidah kafir itu, maka amal yang mereka lakukan itu sia-sia. Jadi amal yang mereka kerjakan itu sia-sia. Begitu. Syarat diterimanya amalan itu yaitu harus bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersyahadat kepada atau bersaksi bahwa Muhammad itu sebagai utusannya. Kemudian yang berikut adalah pertanyaan ini. Saya mau bertanya tentang tabungan emas. Teman saya menabung emas di Pegadaian. Cara transaksinya seperti menabung di bank. Tanpa emas fisik, hanya ada jumlah gram. Saya tidak transaksi. Nah, saya pernah melihat komentar bahwa transaksi seperti ini tidaklah sesuai syariat. Betul Ustaz, atau sebenarnya boleh. Jadi membeli emas itu dalam agama Islam sesuai dengan hadis Nabi, biadan biadin itu artinya cash
Baru yang kedua, barang itu memang ada, memang mau beli baku muka. Jadi beli baku muka baru dia cash. Jadi tidak boleh beli emas itu secara kredit. Siapa yang membeli emas secara kredit, maka dia telah terjerumus pada riba emas. Nah, riba emas itu ya sama dengan riba pada umumnya. Dosanya itu dosa besar. Itu terkait dengan masalah emas itu. Baru bagaimana caranya? Kecuali akadnya itu akad tabung. Jadi menabung di Pegadaian. Tabung. Misalnya sudah sampai 5 juta. Tabungan itu toh. Baru tinggal cek di Pegadaian. Emas yang 1 gram sih berapa sekarang? Kalau 1 gram kan 1 gram itu kalau tidak salah sekarang 1.800.000 sampai 2 juta. Jadi 1.800.000 sampai 2 juta. Jadi kalau misalnya ada 5 juta, kalau misalnya harganya 2 juta lah per gram, ya sekarang 2 juta lah misalnya. Berarti dia dapat 2 gram kan? 2 gram. Langsung beli di saat itu juga. Yang penting barangnya ada. Jangan orang Pegadaian bilang nanti barangnya ke belakang. Itu tidak boleh. Makanya kalau orang umroh juga, orang biasanya itu sama dengan emas itu, penukaran mata uang real ke rupiah itu harus baku muka dan harus cash. Jadi harus baku muka dan cash. Begitu juga dengan emas. Emas itu dianggap sebagai nilai tukar. Jadi posisinya itu sebenarnya biadin. Kalau menggadaikan emas di Pegadaian bagaimana? Menggadaikan itu boleh. Syaratnya ada. Dia cuma barang gadai. Dan tidak ada ini tambahan. Misalnya orang ada emas ini 5 gram. Baru dia mau kasih gadai di Pegadaian. Mau kasih gadai 2 juta. Baru pas dia mau kasih gadai itu, misalnya dia kasih pinjam uang 2 juta. Dia mau kasih kembali tetap 2 juta. Tidak ada mau kasih tambah. Pokoknya tetap 2 juta. Setorannya di total tetap 2 juta. Tapi kan tidak ada yang mau kasih gadai begitu kan. Makanya kalau gadai atau pinjaman itu, dipinjaman dengan lebihan itu, dia riba itu. Riba. Begitu. Begitu, kalau menggadaikan emas di Pegadaian, saya tahu dia ada bunganya. Dan berkaitan dengan masalah Pegadaian, menggadaikan itu ada beberapa syarat. Pertama, syaratnya itu tidak boleh disita sepihak kecuali ada musyawarah. Kemudian yang kedua, menggadaikan itu ada musyawarah soal kalau misalnya kredit macet itu misalnya dibagi mana. Orang yang ketiga, uang yang diberikan pinjaman itu pokoknya dikasih kembali sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kasih kembali tetap sama. Kalau pinjam 2 juta ya kembalinya 2 juta. Dan tidak boleh itu kasih gadai berkas, sertifikat, BPKB, KTP. Itu bukan barang gadai. Barang gadai itu yang memiliki nilai. Sertifikat itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya itu barangnya, rumahnya itu yang ada nilainya. Makanya rumah itu yang digadai. Motor sama mobil itu tidak ada nilainya. BPKB itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya itu adalah motor sama mobilnya. Nanti ada di pembahasan di surat yang lain itu, insya Allah nanti mau bahas kalau ketemu tentang ayat-ayat gadai. Oke, satu lagi pertanyaan. Silakan. Mungkin saya mau bahas sedikit ya, sebagai mungkin tidak ada lanjutannya ya, terkait dengan masalah gadai ini.
Jadi itu kan biasa kalau di bank itu kan terkait dengan masalah riba. Riba itu ibarat begini dalam surat Al-Baqarah. Kalau diperhatikan, surat Al-Baqarah itu bilang begini. Allah itu menyuburkan apa itu? Allah itu memperbolehkan jual beli. Saya selalu lupa di ayat. Lalu kemudian menyuburkan sedekah. Kalau ada tomat, jadi kalau ada tomat, kalau orang tanam tomat, pasti kan ada DP hama kan? Hama, entah hama itu ulat lah. Ulat itu hamanya. Nah, itu kan hama atau ulat itu, dia ulat tomat ini, ulat yang ada di tomat. Itu ulat itu, dia tidak mampu berdiri sendiri. Artinya, nanti ada tomat, baru dia mbak tempel. Kalau tidak ada tanaman tomat di situ, maka ulat hama tomat ini tidak akan mbak tempel. Gitu. Itu pembahasan tentang masalah riba bagus sekali dalam surat Al-Baqarah, Masya Allah. Jadi gini, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan begini. Jadi riba itu ibarat hama yang ada dalam tumbuhan. Dia menempel pada dua. Menempel pada pinjam meminjam atau menempel pada jual beli. Dia menempel. Karena dia memang hama, riba itu hama. Dia tidak mampu berdiri sendiri. Jadi dia menempel pada pinjam meminjam atau dia menempel pada jual beli. Kalau misalnya ulat menempel pada tomat, dia bisa merugikan, bisa menurunkan kualitas dari tomat itu, maka riba itu ketika dia menempel pada jual beli, dia akan merusak jual beli itu. Kualitas jual beli itu akan merugikan pada kedua belah pihak, mau penjual ataupun pembeli. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Itu akan dirugikan. Itu riba. Karena sebagaimana tadi tomat itu. Ingin bertanya? Ada yang terbuka mic-nya ini? Sebentar itu yang... Oke, kemudian yang berikut, yang salah satu ya. Kemudian yang kedua, riba itu dia menempel pada ini pinjam meminjam. Admin dikasih mati dulu ini. Oke, sudah. Kasih mati Ibu Elpian punya, dikasih mati dulu. Oke, lanjut sedikit ini. Oke, lanjut. Jadi, kemudian yang berikut, riba itu dia, tadi kan saya bilang menempel dijual beli kan, karena akan mengurangi kualitas ataupun akan merugikan penjual ataupun pembeli. Gitu dia riba itu. Kalau di pinjam meminjam, maka riba ini akan merusak pinjam meminjam itu. Sebagaimana tadi, ulat itu dia merusak tomat. Lalu, apa sebenarnya motivasi dari kedua-duanya? Di dalam surat Al-Baqarah begini disebutkan. Kalau pinjam meminjam, motivasinya itu tolong-menolong. Tidak boleh cari untung di situ. Jadi kalau pinjam meminjam, motivasinya tolong-menolong. Niatnya itu membuat tolong-menolong. Begitu dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Kalau ingin jual beli, realnya jangan bilang itu tolong-menolong. Jual beli, akadnya harus jelas dan harus paham dan mengerti dengan akad-akad yang ada. Makanya ada hukum muamalah dalam fikih kan, ada fikih muamalah. Jadi memang tidak boleh misalnya, oh saya mau tolong, tidak. Kalau memang jual beli, jangan campur. Jangan campur, ingin jual beli di situ, harus perhatikan masalah akadnya, fikih muamalahnya. Makanya sampai Umar mengatakan tidak boleh orang berjualan di pasar kalau dia tidak paham tentang fikih muamalah. Nah, kalau diterangkan soal masalah pinjam meminjam, motivasinya tolong, padahal DPIC cari untung, itu tidak boleh. Gitu ya. Itu baru saya mau jawab singkat ini, saya bisa di Zoom satu lagi.
Ustadz menabung emasnya dalam bentuk uang tapi tidak ada emas fisiknya, di aplikasinya hanya beberapa gram emas yang sudah kita tabung. Riba, tidak boleh itu, riba. Karena memang sudah ini itu bukan tabungan, itu bukan tabungan emas, tapi memang sudah jual beli emas dalam bentuk kredit itu. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan hutang di bank yang sudah tidak dibayar Ustadz? Apakah pelaku ribanya tetap menanggung dosa karena tidak bayar hutang? Tetap dia menanggung dosa, kecuali dia bertobat dan dia selesaikan hutang itu. Tetap harus diselesaikan hutang itu. Tidak boleh mau bilang saya bertobat saya sudah tidak bayar lagi. Harus diselesaikan, harus bertanggung jawab. Muslim itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia sudah lakukan. Jadi dia bertobat, kemudian dia perbaiki diri, tanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Oke, demikian ya. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Fuad. Warahmatullahi wabarakatuh. Quran Ustaz, barakallah.